Bagi sebagian orang hidup memang terasa tidak adil. Mereka harus menghadapi kerasnya hidup di jalanan demi sesuap nasi. Kadang profesi pengamen pun mereka jalani tanpa malu dan tanpa alas kaki. Salah satunya dialah Ujang, laki-laki berusia 40 tahun yang mengais rezeki sebagai badut pengamen. Gigihnya si bapak dalam mencari uang untuk bertahan hidup. Ayo. Pak, saya Adit Pak, dari program Metropolis Pak. Saya mau lihat bapak dari sini boleh? Boleh. Bro, sedikit Pak Ujang. Sambil coba ajarin sedikit gerakannya Pak Ujang. Kayak gitu sibas aja. Oh gitu. Gini. Pak Ujang. Ngarang-ngarang. Kenapa? Yang aslinya begini-begini. Oh. Yang asli, Gimana dia aslinya duet coba? ketemu Gimana? Yang kecil di Google. Hah? Dia kalau gini tangannya gini doang. Oh, gini Kalau doang. gini nambahin doang. Oh. Nah, nambahin bisa gini nambahin. Oh. Nah, yang aslinya begini doang, yang asli. Pak Ujang, saya pengen ngobrol Pak Ujang. Iya. Tapi sebelumnya kan Pak Ujang buka topengnya dulu. Buka topeng. Ya, Buka topeng. Pak Ujang, untuk kesehatan kita bersama, Pak Ujang pakai masker sama hand sanitizer sini Pak Ujang. Gimana? Pakai masker dia Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pakai masker dulu. Biar sama-sama sehat. Saya juga pakai. Nih biar. Nah Pak Ujang, sambil nyender boleh sambil sini boleh nih, sini deh. Nih sini, oke. Menanya apa, Bang? Nama asli siapa Pak Ujang? Nama saya Ujang Sutisna bin Odong Sambas. Bapak saya orang Garut, ibu saya orang Depok. Tinggal di mana? Tinggal karena orang tua udah meninggal, orang dua-duanya nggak ada, saya ikut teman saya yang gemuk, Epa, sama Tekel. Di belakang sama Somplok di pos ronda saya tinggal. Di pos ronda Pak? Iya, tinggal di pos ronda. Rumah saya dijual sama kakak-kakak saya, saudara saya. Sama si Nyai, sama si Asep, rumah saya dijual. Tanpa sepengetahuan saya, duit saya pun dimakan sama kakak saya. Serius Pak? Serius, bisa nyata ini. Di Gang Cetayem, Gang Brapo namanya. Gang Brapo masuk dalam dikit, rumahnya rubuh. Alasan rubuh dijual sama dia. Pakai Pak. Alasan rumah dijual, rubuh udah jual aja. Tapi saya masih butuh tempat tinggal, tapi mereka jahat sama saya. Mereka jual rumah saya, orang tua, orang saudara jahat. Saya lebih dekat sama orang lain.
orang itu jahat, orang saudara jahat, kakak saya jahat. Kakak saya di Pasar Lio namanya Nyai. Kakak saya Nyai, saya nggak pernah datang udah 6 bulan. Saya sakit hati. Rumah saya dijual tanpa sepengetahuan saya. Dijual 30 juta tanahnya doang, rumahnya ambruk. Di Gang Brapo, Citayam. Uangnya dikasih ke bapak nggak? Kagak, dimakan. Jatah saya 6 juta, dimakan. Dari 30 juta jatah bapak 6 juta. Iya, 4 bersaudara. Yang Cikarang buat DP mobil, si Asep buat DP mobil. Saya ini kisah nyata loh. DP mobil ke dia, gara-gara dia yang Cikarang Asep Hidayat. Asep Hidayat alias Jonai, tinggal di Cikarang, si Barasa. Dia pengen punya mobil, pulang kampung biar dilihat orang kaya. Sakit hati dijual sama Asep masih Nyai. Bapak sakit hati? Sakit hati. Sedih pak? Ya sedih, rumah dijual. Harusnya untuk berkumpul-kumpul keluarga, untuk lebaran, ngumpul-ngumpul. Ini malah dijual, saya masih butuh. Andai kata rumah masih ada, kemungkinan saya masih, mungkin ada kemungkinan saya laku sama perempuan. Tapi kalau begini rumah nggak ada. Maksudnya laku bapak masih pengen nikah pak? Iya, masih pengen nikah. Itu rumah ada harapan, jadi kalau ada tempat tinggal, perempuan ada yang mau. Berarti bang, kalau rumah nggak ada, kan perempuan kadang-kadang nggak mau bang kalau ngontrak. Sekarang bapak tinggal di mana? Di pos ronda, pos Gapan. Di pos Gapan, belakang depan MTS, depannya ada tempat yang rumah makan yang ditutup, sambal somplak. Belakang masuk dalam lagi ada gang belok kiri, ada pos Gapan, pos ronda. Kelahiran 15 Maret tahun 80, 40 tahun, alumni DOSI tahun 2000 saya. SMA Muhammadiyah 1. SMA mode 1 Baskara yang di situ pom bensin Memampang. Alumni SMA saya punya ijazah SMA, ijazahnya ada di kakak saya di Lio. Tapi bapak kuliah nggak pak? Enggak, saya nggak kuliah. Nggak kuliah? Enggak, cuma SMA doang. Sebelumnya bapak bekerja apa pak? Sebelum Makir di Sambal Somplak, makir aja. Di Siput, di situ depan ada Siput, di MTS ada rumah makan Siput. sambil jalan sebentar pak, dikit-dikit. Di Siput, makir aja saya kerjanya. Nah, saya dapat ide. Ide ini dari cewek yang saya sayangi, namanya. Sebelumnya bapak udah pernah nikah belum? Belum. Saya pun belum pernah pacaran sama perempuan, cuman adik-adikan doang. Saya jujur, saya sering ngasih kebiasaan ngasih duit ke perempuan yang lebih muda, yang ABG dah 15, 16, 30, 20. Pacar saya belum punya. Tapi karena sayang aja gitu ya? Karena apa? Saya dulu pernah dianggap adik-adikan di Sukabumi. Waktu MTS di sekolah Sukabumi pernah dikasih adik-adikan. Jadi saya pengen ngasih kalau lebih perempuan lebih muda. Gitu. Jadi bapak memperlakukan sama seperti bapak dulu. Iya, disayangin orang gitu. Disayang orang, dikasih duit sama orang sama perempuan. Saya praktekin lagi. Enggak, Pak. Saya mau tanya. Ini sambil jalan, Pak. Pak, sambil duduk nih, Pak, ngobrolnya, Pak ya.